Assalamualaikum sahabat Cementul yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan mengisahkan Aisyah, istri Sholehah Rafiq, meninggal, hidupnya terasa hampa. Namun, keajaiban datang saat Aisyah kembali hidup setelah beberapa hari dikubur. Rafiq tergerak untuk membongkar makamnya dan menemukan bukan hanya cinta abadi, tetapi juga misi mulia untuk menyebarkan kebaikan di dunia. Kisah ini menggugah hati dan mengajak kita bertanya, apakah cinta dan amal bisa melampaui batas kehidupan? Bergabunglah dalam perjalanan mereka yang penuh harapan dan inspirasi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan, hidup Aisyah dan Rafiq, pasangan suami istri yang saling mencintai. Mereka memiliki rumah sederhana yang dikelilingi taman bunga dan kebun sayuran. Setiap hari, mereka menanam, merawat, dan menuai hasil dari kebun mereka, berbagi hasilnya dengan tetangga yang membutuhkan. Aisyah dikenal sebagai wanita salehah, selalu berusaha melakukan kebaikan kepada orang lain. Dia sering mengunjungi orang tua di desa, memberikan makanan, dan membantu mereka dengan kebutuhan sehari-hari. Rafiq selalu mendukung semua tindakan Aisyah, melihat betapa bahagianya istrinya ketika membantu orang lain. Di samping pekerjaan sehari-hari, Aisyah juga aktif mengajar anak-anak di desa tentang agama dan keterampilan hidup. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki masa depan anak-anak. Rafiq pun turut terlibat, membantu mengatur kegiatan belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Setiap malam, sebelum tidur, mereka mengadakan sesi doa bersama. Rafiq dan Aisyah berdoa untuk kebahagiaan dan kesehatan satu sama lain, serta untuk kemakmuran desa mereka. Mereka percaya bahwa doa adalah kekuatan yang dapat mengubah hidup dan membantu orang lain. Di tengah kebahagiaan mereka, Aisyah dan Rafiq juga menghadapi tantangan. Mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Namun, mereka selalu berpegang pada prinsip saling mendukung dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Hubungan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setiap masalah yang mereka hadapi, mereka selalu menghadapinya bersama, saling menguatkan dan mendorong. Cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, menjadikan mereka contoh nyata cinta yang tulus. Suatu ketika, Aisyah mulai merasakan tanda-tanda sakit yang tidak biasa. Dia mengalami demam tinggi dan kelemahan yang berkepanjangan. Rafiq sangat cemas melihat perubahan pada Aisyah dan segera membawanya ke dokter desa, berharap ada penjelasan untuk kondisinya. Meskipun dokter memberikan beberapa obat, kondisi Aisyah tidak kunjung membaik. Setiap hari, Rafiq merawatnya dengan penuh kasih, memanjakannya dengan makanan dan obat-obatan. Dia tidak ingin Aisyah merasa kesepian, selalu berada di sampingnya untuk memberikan semangat. Dalam keadaan sakit, Aisyah berusaha tetap tegar. Dia sering berkata kepada Rafiq, jangan khawatir, sayang. Ini hanya ujian dari Allah." Rafiq selalu berusaha meyakinkan Aisyah bahwa mereka akan melewati ini bersama-sama. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa ketakutan yang mendalam. Setelah beberapa minggu berjuang melawan penyakit, saat Rafiq sedang menyiapkan makanan, Aisyah tiba-tiba menghembuskan napas terakhirnya. Rafiq berlari ke sisinya, merasa hancur dan tidak percaya. Dunia seakan runtuh di depan matanya, dan semua kenangan indah mereka terlintas dalam pikirannya.
Suasana duka menyelimuti rumah mereka. Rafiq merasakan kehilangan yang begitu dalam, seolah separuh jiwanya telah pergi bersamanya. Dia tidak dapat memahami mengapa Allah mengambil Aisyah dari hidupnya. Setiap detik terasa berat, dan kesedihan semakin menyelimuti hatinya. Dalam keadaan duka, Rafiq berulang kali mengunjungi makam Aisyah. Dia duduk di samping makam, membawa bunga dan mengingat kembali kenangan-kenangan indah saat mereka bersama. Dia merasa seolah hidupnya kosong dan tidak berarti tanpa Aisyah di sampingnya. Setelah beberapa hari berada dalam kesedihan mendalam, Rafiq mulai mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi-mimpinya, Aisyah muncul dengan senyuman yang menenangkan, seolah dia ingin memberikan pesan kepada Rafiq. Rafiq terbangun dengan rasa harap dan rindu yang tak tertahankan. Dalam mimpinya, Aisyah berkata, Rafiq, jangan bersedih. Aku masih bersamamu. Datanglah ke kuburku." Setiap kali Rafiq terbangun, dia merasa seolah ada pesan yang harus dia dengar. Mimpi itu berulang hampir setiap malam, semakin memperkuat keinginan Rafiq untuk mencari tahu lebih lanjut. Rafiq mulai merenungkan makna dari mimpinya. Dia merasa bahwa Aisyah ingin dia melakukan sesuatu yang penting. Dengan penuh keraguan, dia mencari tahu tentang pengalaman orang-orang yang pernah menghadapi situasi serupa. Dia merasa bingung dan cemas, tetapi juga penasaran. Akhirnya, Rafiq memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama terkemuka di desa. Dia menceritakan mimpinya dan meminta nasihat. Ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan arahan. Mimpi seringkali menjadi petunjuk dari Allah. Doakan dan mintalah petunjuk, insya Allah kau akan mendapatkan jawaban. Dengan tekad yang baru, Rafiq mulai berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Dia merasa ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu demi Aisyah. Rasa ingin tahunya semakin menguat dan dia yakin bahwa Aisyah memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan. Rafiq merasa bahwa jika ada harapan untuk mendengar suaranya lagi, dia harus mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berani, tetapi dia juga menyadari bahwa cinta sejatinya tidak akan pernah pudar. Dengan penuh keyakinan, Rafiq akhirnya memutuskan untuk membongkar makam Aisyah. Dia merasakan dorongan kuat dan mengajak beberapa teman dekatnya untuk membantunya, meskipun mereka semua terkejut dan ragu dengan keputusan Rafiq. Rafiq menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia merasa Aisyah ingin dia melakukan ini. Meskipun mereka khawatir dan berpikir bahwa itu adalah tindakan yang tidak biasa, mereka merasa tergerak oleh tekad Rafiq untuk menemukan kebenaran. Malam yang ditentukan tiba, dan mereka berkumpul di makam Aisyah dengan perasaan campur aduk. Suasana tegang menyelimuti saat Rafiq merasakan getaran aneh saat mulai menggali tanah di atas makam. Dia merasa ada sesuatu yang menanti di bawah sana. Setiap kali sekop menyentuh tanah, Rafiq merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi, berharap bahwa imannya akan terjawab. Teman-temannya membantu menggali, meskipun dalam hati mereka bertanya-tanya tentang apa yang akan mereka temukan. Saat mereka akhirnya berhasil membuka peti mati, keheningan mengisi udara. Rafiq terdiam, matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia merasakan campuran antara ketakutan dan harapan saat melihat sosok Aisyah terbaring tenang. Dalam keheningan yang menegangkan, Aisyah membuka matanya, menatap Rafiq dengan senyuman familiar. Rafiq tidak bisa menahan air mata. Dia teriak, Aisyah, engkau hidup."
Dia merangkul Aisyah, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Aisyah terlihat tenang dan damai saat dia membuka matanya. Rafiq tidak percaya, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi atau ilusi. Dengan penuh rasa cemas dan harap, Rafiq mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Aisyah. Ketika kulitnya bersentuhan dengan Aisyah, semua keraguan hilang dan dia merasa bersyukur kepada Allah atas keajaiban ini. Aisyah kemudian mulai menceritakan pengalamannya selama di alam kubur. Dia menjelaskan bahwa dia mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, merasakan kedamaian dan melihat momen penting dari hidupnya. Dia merasakan kasih sayang Allah yang mengelilinginya. Selama di sana, aku diberi pilihan untuk tinggal atau kembali, ujarnya. Aku memilih untuk kembali bukan hanya untukmu, Rafiq, tetapi juga untuk memberikan pesan kepada orang-orang tentang pentingnya hidup dalam kebaikan. Rafiq mendengarkan dengan penuh haru, menyadari betapa berartinya kesempatan kedua ini. Aisyah mengingatkan Rafiq bahwa setiap amal baik mereka selama hidup akan selalu dikenang. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bagian 5. Keajaiban dan penjelasan. Lanjutan. Aisyah kemudian menjelaskan betapa pentingnya setiap amal kebaikan. Ketika kita berbuat baik, itu akan menjadi bekal kita di akhirat, ujarnya. Rafiq merasa terinspirasi oleh kata-kata Aisyah. Dia menyadari bahwa kehadiran Aisyah kembali ke dunia bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memberi pelajaran berharga kepada orang lain. Setelah keajaiban itu, Rafiq dan Aisyah memutuskan untuk memulai hidup baru. Mereka berkomitmen untuk lebih dekat dengan Allah dan membantu orang lain, meneruskan misi kebaikan yang selalu Aisyah jalani semasa hidupnya. Mereka mengadakan pertemuan rutin di rumah mereka, mengundang tetangga dan teman-teman untuk berkumpul. Dalam setiap pertemuan, Aisyah berbagi kisah perjalanan spiritualnya dan mengingatkan semua orang tentang pentingnya hidup dalam kebaikan. Rafiq dan Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membagikan pengalaman mereka dengan penuh semangat, mendorong orang lain untuk tidak pernah berhenti berbuat baik dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dengan penuh kasih, mereka mendirikan program-program sosial di desa. Mereka mengadakan bazar amal, mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan dan menyediakan bantuan untuk mereka yang kurang mampu. Seiring waktu, desa mereka menjadi lebih harmonis dan penuh semangat. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka. Rafiq dan Aisyah merasa bahagia melihat dampak yang mereka buat. Mereka menyadari bahwa cinta dan keikhlasan adalah kunci untuk menjalin hubungan yang baik, tidak hanya di antara pasangan, tetapi juga di antara semua orang. Dengan setiap kebaikan yang mereka lakukan, cinta mereka semakin kuat dan menular kepada orang lain. Meski kehidupan mereka tampak bahagia, Rafiq dan Aisyah tidak terhindar dari ujian. Suatu hari, mereka mendapatkan kabar bahwa salah satu anak yang mereka bantu di desa mengalami kecelakaan. Rafiq dan Aisyah segera mengunjungi keluarganya untuk memberikan dukungan. Ketika mereka tiba, mereka melihat keluarga anak tersebut dalam keadaan putus asa. Rafiq dan Aisyah tidak ragu untuk membantu, memberikan bantuan keuangan dan moral. Mereka berbicara dengan penuh empati, berusaha menenangkan hati keluarga tersebut. Rafiq merasakan beban yang berat di pundaknya, tetapi Aisyah selalu berada di sisinya, mengingatkannya untuk tetap kuat. Mereka berdua saling mendukung,
berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuk anak tersebut. Selama proses pemulihan anak itu, Rafiq dan Aisyah menjadi teman baik bagi keluarganya. Mereka sering datang untuk menghibur dan memberikan dukungan moral, mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Dengan waktu, anak tersebut mulai pulih dan kembali ke sekolah. Rafiq dan Aisyah merasa bangga melihat kemajuan anak itu, dan hal ini semakin memperkuat tekad mereka untuk terus berbuat baik kepada masyarakat. Pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi dengan saling mendukung dan bersatu, mereka bisa mengatasi setiap tantangan. Mereka berkomitmen untuk tidak hanya membantu satu orang, tetapi seluruh komunitas. Dalam perjalanan waktu, Rafiq dan Aisyah mulai memikirkan cara untuk memastikan bahwa kebaikan yang mereka lakukan tidak hanya berlangsung sementara. Mereka memutuskan untuk mendirikan yayasan amal yang akan fokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak di desa. Rafiq dan Aisyah bekerja keras untuk mengumpulkan dana dan mencari dukungan dari masyarakat. Mereka menyusun rencana, menyebarkan informasi tentang yayasan, dan menjelaskan visi serta misi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di desa. Berkat kerja keras dan komitmen mereka, yayasan itu berhasil menarik perhatian banyak dermawan. Banyak orang yang tergerak untuk membantu, memberikan donasi dan dukungan moral. Rafiq dan Aisyah merasa sangat bersyukur atas semua bantuan yang mereka terima. Dengan yayasan yang berdiri, mereka mulai menjalankan program-program pendidikan dan kesehatan. Mereka menyediakan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat desa. Rafiq dan Aisyah menghabiskan waktu mereka di yayasan, berinteraksi dengan anak-anak, memberikan pelajaran, dan membantu mereka mencapai impian. Melihat senyuman di wajah anak-anak menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Melalui yayasan ini, mereka berharap dapat meninggalkan warisan kebaikan yang abadi. Rafiq dan Aisyah bertekad untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat, agar setiap amal baik yang mereka lakukan dapat menjadi bekal di akhirat kelak. Suatu malam, setelah pulang dari acara amal, Rafiq dan Aisyah duduk bersama di halaman rumah, merenungkan perjalanan hidup mereka. Rafiq menatap bintang-bintang di langit dan berkata, aku tidak pernah menyangka akan mengalami semua ini. Kehidupan kita berubah drastis." Aisyah mengangguk setuju. Keajaiban yang kita alami mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan berbuat baik. Kita harus terus membantu orang lain, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Mereka mulai merencanakan proyek-proyek baru untuk yayasan, membahas ide-ide untuk mengembangkan program-program yang lebih besar. Rafiq berbagi tentang rencananya untuk mendirikan perpustakaan di desa, agar anak-anak memiliki akses ke buku dan sumber belajar yang lebih baik. Aisyah sangat mendukung ide tersebut. Kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar untuk mengumpulkan buku-buku dan mendatangkan relawan yang bersedia mengajar. Ini bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Dengan semangat baru, mereka mulai menghubungi teman-teman dan relawan untuk membantu mewujudkan perpustakaan tersebut. Rafiq dan Aisyah merasa bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak besar bagi masa depan desa. Keduanya sepakat bahwa cinta dan kebaikan akan selalu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Dengan penuh semangat, mereka melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan kasih sayang dan inspirasi kepada orang-orang di sekitar mereka. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan komunitas, Rafiq berdiri di depan kerumunan yang ramai, mengisahkan perjalanan hidup mereka. "Kita semua memiliki tujuan dalam hidup ini," katanya,
Suara bergetar penuh emosi. Hiduplah dengan kasih, karena kasih adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Aisyah menambahkan, setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi bekal kita di akhirat. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri dan membantu sesama. Mereka berdua merasakan semangat dan harapan dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Dengan keberanian, Rafiq dan Aisyah mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka menyadari bahwa dengan saling membantu, mereka dapat menciptakan perubahan yang lebih besar di desa. Kehidupan di desa mulai berubah, banyak orang yang terinspirasi oleh kisah cinta dan pengabdian Rafiq dan Aisyah. Masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain, memperkuat ikatan persaudaraan. Suatu ketika, saat Aisyah berbicara di depan anak-anak, dia berkata, ingatlah, kalian adalah harapan masa depan. Setiap tindakan baik yang kalian lakukan, sekecil apapun, akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Rafiq dan Aisyah berkomitmen untuk terus menyebarkan pesan cinta dan keikhlasan. Kisah mereka menjadi legenda di desa, mengingatkan semua orang bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, serta bahwa kasih sayang dan keimanan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Semoga pengembangan cerita ini memberikan kedalaman dan nuansa yang lebih kuat. Jika ada aspek lain yang ingin ditambahkan atau diperbaiki, silakan beritahu. Di setiap perjalanan kehidupan, kita akan menghadapi tantangan dan ujian. Namun, seperti Rafiq dan Aisyah, kita diajarkan untuk tidak pernah kehilangan harapan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berbagi kasih sayang, dan menebarkan kebaikan di sekitar kita. Ingatlah, hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan maknai dengan tindakan nyata. Ya Allah, kami bersyukur atas setiap detik kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dan tantangan. Jadikanlah kami hamba MU yang selalu bersyukur, yang senantiasa berbuat baik dan berbagi kasih sayang kepada sesama. Semoga kisah cinta Rafiq dan Aisyah menjadi inspirasi bagi kami untuk hidup dalam kebaikan. Lindungilah kami dan berikanlah kami petunjuk MU dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Terima kasih sahabat setia Cerita Kito yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.